Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Rabu 8 September 2021 kita merayakan pesta kelahiran Santa Perawan Maria. Menurut sabda kita dari Injil Suci menurut Matius bab 1 ayat 1 sampai 16, dilanjutkan ayat 18 sampai 23. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakkan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakkan Hezron, Hezron memperanakkan Ram, Ram memperanakkan Aminadab, Aminadab memperanakkan Nason, Nason memperanakkan Salmon, Salmon memperanakkan Boas dari Rahab, Boas memperanakkan Obed dari Rut, Obed memperanakkan Isai, Isai memperanakkan Raja Daud. Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakkan Rehabeam, Rehabeam memperanakkan Abia, Abia memperanakkan Asa, Asa memperanakkan Yosafat, Yosafat memperanakkan Yoram, Yoram memperanakkan Uzia, Uzia memperanakkan Yotam, Yotam memperanakkan Ahas, Ahas memperanakkan Hizkia, Hizkia memperanakkan Manasye, Manasye memperanakkan Amon, Amon memperanakkan Yosia, Yosia memperanakkan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakkan Sealtiel, Sealtiel memperanakkan Zerubabel, Zerubabel memperanakkan Abihud, Abihud memperanakkan Eliakim, Eliakim memperanakkan Azor, Azor memperanakkan Zadok, Zadok memperanakkan Akhim, Akhim memperanakkan Eliud, Eliud memperanakkan Eleazar, Eleazar memperanakkan Matan, Matan memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf, suaminya, adalah seorang yang tulus dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, kalau kita merayakan ulang tahun biasanya dihadiri dan dirayakan oleh orang-orang terdekat, sahabat, kenalan kita, supaya turut menyemarakkan pesta perayaan hari ulang tahun kita. Tapi kalau perayaan ulang tahun seseorang ini dirayakan oleh gereja, gereja semesta, seluruh umat Katolik merayakannya, tentu pribadi ini adalah pribadi yang luar biasa, bukan biasa-biasa saja. Sebab gereja Katolik ini sudah biasa menjadikan saat kematian, bukan saat kelahirannya, saat kematian seorang santo atau santa, orang kudus, ini menjadi saat peringatan atau pesta mereka. Misalnya pada tanggal 5 September lalu gereja memperingati Santa Teresa dari Kalkuta, yang sering kita kenal dengan sebutan Mother Teresa, di mana beliau meninggal pada tanggal 5 September 1997, dan Santa Teresa dari Kalkuta diperingati persis pada saat kematiannya. Saat kematian justru dipahami sebagai hari lahir mereka di surga. Nah, kalau gereja merayakan ulang tahun seseorang, pasti pribadi ini adalah pribadi yang sangat luar biasa, sangat istimewa. Dan hari ini kita merayakan hari ulang tahun perempuan biasa dan sederhana yang menjadi
istimewa karena perempuan ini adalah Allah sendiri yang memilih. Perempuan ini dikhususkan menjadi ibu, menjadi perempuan yang sungguh-sungguh bisa mengandung dan melahirkan Sang Putra Allah, melahirkan Sang Sabda yang menjadi manusia. Kita sebagai gereja merayakan kelahiran Bunda Maria karena Maria adalah perempuan yang dikandung tanpa noda dosa. Maka merayakan kelahiran Bunda Maria sebenarnya ingin mengungkapkan ini, mengungkapkan betapa Allah telah melakukan karya agung pada Maria, Bunda Tuhan kita. Sebab Allah telah memilihnya menjadi ibu Tuhan kita, telah memenuhi Maria dengan kuasa Roh Kudus, dan telah menjadikannya, Bunda Maria, sebagai wanita penuh rahmat dan turut aktif ambil bagian dalam karya penebusan Sang Putra Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, mulai dari sekarang marilah kita belajar untuk bisa mengupayakan dan mempraktekkan cara hidup yang telah dihidupi oleh Bunda Maria, yakni menghidupi cara hidupnya sebagai hamba Tuhan yang mau menyerahkan seluruh hidup kita kepada penyelenggaraan ilahi. Dan kita meyakini kalau hidup kita, diri kita sepenuhnya kita serahkan kepada Allah yang menyelenggarakan hidup kita. Kita meyakini bahwa semuanya akan bisa berjalan dengan baik, dan kita tentunya akan menemukan sukacita karena hidup kita ada dalam alur kehendaknya. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Baik, merayakan kelahiran Bunda Maria, Bunda Tuhan kami Yesus Kristus, mengajak kami untuk semakin yakin akan kemurahan dan penyelenggaraanmu. Engkau selalu menyertai kami, tidak pernah meninggalkan kami. Semoga hari ini kami bisa bekerja sama dengan rahmat-Mu, supaya bisa melakukan pekerjaan harian kami dengan baik dan seturut rencana-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.